Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Mojo dengan NPM 22060829885. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana langkah-langkah untuk melakukan rekrutmen karyawan dan mengelola administrasi karyawan baru menggunakan Odoo server Odoo lokal. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan pastinya kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah di langkah kali ini tuh kita sudah memiliki modul rekrutmen. Kalau misalkan sudah memiliki modul rekrutmen, nanti tampilannya bakal seperti ini. Tulisannya bakalan install. Kalau misalkan sudah oke, teman-teman bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah, untuk langkah pertama ini teman-teman memakai email ataupun akun dari manajer HR. Nah, untuk manajer HR di sini kita akan membuat si job position terlebih dahulu dan membuat yang namanya application atau pelamarnya. Nah, pertama kita akan membuat job position terlebih dahulu untuk manajer accounting dan finance. Karena di sini accounting dan finance-nya ini belum ada, karena kita cek terlebih dahulu ya di model employees, kita pilih configuration, lalu kita pilih yang job position. Nah, karena di sini di daftar awal job position-nya belum ada ya, di si manajer accounting dan finance, kita bisa membuat terlebih dahulu dengan klik tombol new, dan juga kita baru menambahkan isi si job position-nya ini. Ada nama job position apa, departemennya pasti accounting and finance, targetnya adalah satu new employees, recruiter-nya kita bikin standar accountant, yaitu bernama Atala, dan juga interviewersnya adalah manajer HR, yaitu bernama Hana. Kemudian kita masuk untuk job position-nya ini kita tambahkan job summary-nya untuk memperkaya isinya supaya calon pelamar ini bisa menyesuaikan dengan keadaan mereka. Sini ada tugas utama, keterampilan, dan kualifikasi yang saya tambah. Kemudian kalau misalkan sudah teman-teman masih menggunakan akun manajer HR, teman-teman bisa masuk ke modul employees yang sama, ke job position, dan masuk ke job position yang telah dibuat tadi sebelumnya. Dan nanti bakal ada tulisan tampilan seperti ini. Application saya belum ada. Kenapa? Karena kita belum buat sama sekali. Kita belum buat sama sekali untuk aplikasinya. Jadi kita akan membuat. Pertama adalah dengan menekan tombol new ini terlebih dahulu. Nah, pada case ini kita akan membuat dua pelamar. Nanti case-nya itu satu akan diterima dan satunya lagi akan ditolak. Jadi kita membuat dua aplikan, dua pelamar, aplikan satu dan aplikan dua. Sini kita harus melengkapi yang paling minimal ada email, phone, dan juga mobile. Karena ada hubungannya dengan set meeting untuk untuk langkah berikutnya. Email, phone, mobile. Sini saya juga set LinkedIn profile. Interviewers pastinya interviewersnya adalah manajer HR yaitu Hana. Lalu ada recruiternya bernama Atala yang mendapatkan accountantnya, source-nya, medium, text-nya. Di sini saya mendapatkan accounting, expected salary, availability dari si pelamarnya, dan juga ada pelajur juga departemen. Ini dua pelamar ini kita lengkapi untuk kolom-kolom ketentuannya. Kemudian kalau misalkan sudah selesai, nanti tampilannya bakal seperti ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi di sini tuh ada yang namanya kolom-kolom seperti ini ya. Kolom-kolom seperti ini. Oke, ini kita hapus dulu ini tadi sebagai demo data ya. Jadi di sini ada 5 kolom. Kalau misalkan baru awal itu bakal masuk ke initial qualification kayak yang ini. Ini kalau bisa bikin baru buat initial qualification. Kalau misalkan initial qualification sudah lolos atau initial qualification bisa dibilang itu tahap screening CV biasanya dalam suatu perusahaan akan masuk ke first interview. First interview ini biasanya adalah interview HR atau interview human resource dan juga ada biasanya ada tes psikologi. Setelah lolos, akan masuk ke second interview, yang dimana itu merupakan interview user, yang biasanya merupakan hal-hal teknis akan ditanyakan di sana. Kemudian setelah itu, kalau misalkan sudah lulus dari second interview, akan masuk ke kontrak proposal, penandatanganan kontrak, dan juga baru bisa ACC untuk kerja di perusahaan teman-teman. Oke, jadi sini karena baru initial qualification, jadi tampilan seperti ini. Kita anggap bahwa dua pelamar ini lolos ke tahap screening. Sorry, lolos dari tahap screening. Jadi teman-teman bisa melakukan drag and drop ya. Teman-teman bisa melakukan drag and drop. Jadi nanti teman-teman tinggal drag and drop aja buat dua applicants ini. Teman-teman drag and drop dari initial qualification ditaruh ke first interview. Otomatis dia sudah otomatis berganti statusnya dari sebelum initial qualification jadi first interview.
Nah, first interview ini kita akan melakukan set meeting. Ini kenapa alasannya email, phone, dan phone number itu eh, termasuk hal yang wajib untuk diisi. Oke, kita masuk ke set meeting. Nah, di set meeting nanti teman-teman bisa set ya. Misalnya kita bikin ini, sorry. Nah, di sini ada text meeting. Nanti teman-teman klik dan juga nanti bisa klik new. Ya, bisa klik new di sini. Oke, teman-teman bisa klik new di sana. Kemudian nanti teman-teman bisa set seperti ini ya. Meeting subjeknya apa. Lalu untuk attendees-nya itu adalah pastinya yang diwawancarain siapa, yaitu aplikan satu dan aplikan dua secara terpisah, dan juga orang yang mewawancari, yaitu dalam hal ini Hana, karena ini kan masih interview pertama atau interview HR. Starting at dan ending at pastinya kita set, duration-nya juga disesuaikan, description juga, teks di sini saya menggunakan interview HR dan psikologi tes, reminder saya set juga, dan juga di sini saya eh, menggunakan location adalah online. Otomatis kita harus nge-generate yang namanya video call URL. Lakukan hal yang sama juga untuk aplikan 2. Setelah selesai set meeting, kita anggap bahwa kedua pelamar ini lolos di tahap pertama, di tahap interview pertama, dan masuk ke interview kedua. Nah, bagaimana caranya agar bisa kita approve, yaitu jadi teman-teman kalau misalkan masuk ke bagian sini nanti bagian kiri itu bakal ada detail-detail si pelamaran dan bagian kanan ada detail-detail si message-nya atau apa yang kita lakukan seperti di set meeting ataupun memindahkan dari qualification ke first interview. Nanti di sini bakal pilihannya ada sorry, ada meeting bla bla bla, nanti ada mark as done, lalu ada cancel dan juga ada schedule. Teman-teman pilih mark as done, lalu masukkan feedback. Di sini saya memasukkan feedbacknya adalah selamat Anda lolos ke tahap selanjutnya. Kalau misalkan sudah, teman-teman pilih dan lakukan juga ke aplikan yang kedua. Kalau misalkan sudah selesai, kita akan set interview kedua, yaitu interview dengan user. Yang di mana hal yang sama kita lakukan terlebih dahulu, kita geser dulu dari first interview ke second interview untuk dua pelamar ini. Kemudian sebagai staff recruitment, lagi kita bakal mengatur jadwal meeting. Jadwal untuk cara mengaturnya itu sama, namun di sini ada beberapa perbedaan yang saya set. Yang pertama, attendees pastinya kita set dua orang yang tadi yang diwawancarai siapa dan juga HR-nya, manajer HR yang bernama Hana. Namun kita tambahkan yang namanya Atala sebagai senior accountant karena di sini adalah interview user yang merupakan interview teknis. Kemudian untuk starting dan ending teman-teman bisa menyesuaikan, description juga. Lalu remindersnya di sini saya set 3 hours sebelum jalan si meetingnya. Lalu email, lalu locational online. Lakukan hal yang sama juga untuk aplikan yang kedua. Nah, di sini eh, kita memecah case-nya menjadi 2. Bagaimana kalau misalkan pelamarnya gagal dan pelamarnya berhasil? Oke, kalau misalkan pelamarnya gagal, di sini kita tambahkan dulu mark as done dan juga untuk feedbacknya kita sesuaikan. Di sini saya nambahin, maaf Anda belum berhasil ke tahap selanjutnya. Tidak sampai situ, kita tidak bisa langsung delete, namun kita ada cara untuk nge-review si aplikan satu ini. Nah, pertama, kita masuk sebagai senior accountant terlebih dahulu ya. Kita masuk ke sebagai senior accountant terlebih dahulu dan juga di sini di kolom rekrutmen nanti bakalan eh di rekrutmen itu kalau tidak salah dia di configuration kita masuk ke review reasons dan juga kita masuk ke description dan juga untuk si email template-nya ya. Untuk email template-nya sini saya menggunakan recruitment reviews dan juga description-nya teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau misalkan sudah teman-teman bisa masuk ke aplikan satu tadi. Lalu di sini di kiri atasnya bakal tulisan reviews. Teman-teman tinggal pencet aja reviews di kiri atas. Kemudian nanti teman-teman sesuaikan dengan alasan penolakannya. Jadi kan sudah bikin alasan penolakannya. Terus tinggal di reviews. Nanti tampilannya bakalan seperti ini. Jadi bakalan ada tulisan reviews di sini. Tulisan reviews di sini. Jadi dan otomatis aplikasi satu bakalan hilang.
Nah, untuk pelamar dua, karena tadi berhasil, itu kita tetap melakukan mock test. Dan, tapi feedbacknya itu sampaikan selamat, Anda telah berhasil lolos ke tahap selanjutnya, dan lain-lainnya. Nah, karena pelamar dua ini berhasil, jadi manajer HR, kita kembali ke manajer HR, dan juga kita mengubah status si aplikan dua ini, yaitu ke top offering. Berandai-andai bahwa aplikan dua ini memiliki tadi kan, untuk aspirasi salary 22 juta, namun rupanya dari perusahaan hanya bisa memberikan 20 juta. Hal pertama yang akan kita lakukan, pasti kita drag and drop terlebih dahulu untuk aplikan dua ke kontrak proposal. Kemudian setelah itu kita menambahkan propose salary di situ. Propose salary-nya kita pasang 20 juta. Propose salary adalah yang diberikan oleh perusahaan. Oke, kita negosiasi dan rupanya dari si aplikan dua ini oke, sudah oke, 20 juta tidak apa-apa. Nah, teman-teman di sini ini ada more. Lalu teman-teman klik nanti bakal ada contract sign pilihannya. Teman-teman tinggal pencet, tinggal pilih dan juga nah sudah masuk. Di sini sudah high. Yang otomatis aplikan dua ini sudah masuk ke PT kita. Nah, kita perlu membuat jadwal meeting terlebih dahulu sebelumnya. Membuatnya langkahnya sama persis. Sama persis, kita hanya memberikan di reminders dan juga location-nya ya. Location-nya kita bikin PT kita offline. Organizer-nya kita bikin di HANA dan juga untuk attendees-nya kita bikin di HANA juga. HANA dan juga si aplikan duanya ini. Nah, sebagai manajer HR tentunya kita perlu yang namanya mendaftarkan si aplikan dua ini karena sudah masuk. Nah, karena sudah terintegrasi, teman-teman tinggal menambahkan beberapa data dan juga di sini sudah ada ininya ya. Tinggal memenuhi work mobile, tadi sudah work phone, work email, department, to position, manager. Manajernya kita set Atala ya, karena dia merupakan recruiter kita, sebagai accountant. Dan juga mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau namanya work information, private information itu juga boleh. Nah, rupanya di tengah jalan, di case ini, pimpinan itu mau memecah si Departemen Finance and Accounting atau Accounting and Finance karena sebelumnya kan jadi satu ya. Jadi kita harus membuat departemen baru yang namanya Accounting. Nah, kita membuat departemen nama Accounting ini dan manajernya kita set adalah manajer dari si aplikan dua tadi. Oke, aplikan dua tadi sebagai manajer. Namun tidak hanya sampai situ, kita harus mengubah data dari si aplikan dua ini. Karena sebelumnya kan departemennya kan masih eh, finance and accounting ya. Oke, accounting and finance, sorry, accounting and finance. Di sini departemennya kita ubah menjadi nama accounting yang telah kita buat sebelumnya. Dan otomatis dia bakal menjadi manajer karena menjadi employee pertama. Jadi otomatis dia menjadi manajer. Dan untuk mengecek apakah dia sudah menjadi bagian dari departemen accounting yang telah kita buat tadi, kita bisa cek. Kalau misalkan sudah, maka tutorial pada kali ini sudah selesai. Tutorial rekrutmen karyawan menggunakan Odoo, server Odoo lokal. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.